Okay, good morning. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you Good today? afternoon, ma'am. How are you today? I'm good. Fine. How I'm about you, good. ma'am? Fine, thank you. I'm fine, ma'am. Oh. Good afternoon, ma'am. Good, ma'am. So I assume every of you has already prepared yourself with our material today. Am I right? Correct. Yeah. So what will we discuss today? Phonetic transcription. Phonetic transcription. Cool. So, any of you can tell me what different in phonetic transcription and alphabet? Hmm. Wait. Anybody can tell me the different? Yeah. So let me ask first. Is it different? Is it different? Yes, Alphabet ma'am. and phonetic transcription. Is it different or the same? Different, ma'am. It's different. Okay. So if it's different, what is the differences? Hmm. Wait, apa tuh kemarin tuh? Aish. So what's the differences? I think the difference is when phonetic symbol it's what how to say it in English. Wait a minute. Like alphabet is the word that we read, and phonic symbol is how to pronounce it. And not pronounce it, but how to kayak gimana nih ngomongnya? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia enggak apa-apa kan, Mem? Ya, apa? Jadi kalau alfabet itu kan itu huruf dibaca kan. Sedangkan fonetik simbol kayak gitu itu kita ini baca tapi bukan pronunciation, kayak spell tuh bukan kayak dari apa sih ini bilangin deh ya. Dari bentuk mulut yang Mem bilang itu loh. Vowel kayak gitu-gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Kakiku. Astaga. Lupa kumit anjing. Apa tuh ngomong las tuh? Berdosa banget. Okay, so Resti said alphabet is for us to read, but phonetic transcription is for us to pronounce. Any other idea? Yang lain gimana? Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Yang lain tolong tambahin. Mungkin fonetik itu lebih banyak membuat suara. Kalau alfabet nih, gimana ya? Lupa itu. Menurut saya nih, fonetik itu adalah lafal atau penyebutan. Kalau apa tadi ya? Lupa, Miss. Sebentar, Miss. Apa tadi ya? Fonetik. Satu lagi apa tadi? Alfabet. Nah, alfabet. Kalau alfabet itu lebih kepada penulisan. Lebih kepada penulisannya. Oke. Ya.
Kalau fonetik tuh cara menyebutkannya. Ya, cara penyebutannya, Miss. Oke, ada yang lain? Ada pendapat lain? Alfabet ada berapa? Fonetik simbol ada berapa? Alfabet ada 26, Mem. Kalau alfabet ada 26. Kalau fonetik simbol 44, Mem. ada 44. Artinya alfabet yang sama bisa jadi dibaca atau ditranskrip dengan fonetik yang berbeda, iya kan? Ya, jadi Yes, Mem. ya, so let me share this screen for you. Nah, contohnya ini ya, bisa lihat di screen masing-masing? Belum. Loading, Mem. Belum, Mem, belum. Oke. Mem. Sudah, Mem. Oke, nah jadi kan ini adalah sebagian dari fonetik simbol atau fonetik transcription, ya kan? Nah, kita lihat di sini, yang pada kursor yang saya tunjuk, ini simbol seperti ini, cara membacanya, cara menyuarakannya adalah One. ini. Yang ini aja. Apa? A. Ini A. Kalau ini, lihat panah saya, kelihatan nggak? Nah, kalau ini apa? Kelihatan. Oh. Lihat panah saya. Saya mengarahkan apa? Oke, in English. So this is A, right? This is alphabet. So the way you say it, because it is alphabet, when it was symbolized as like this, so the way you say it is A, because it's A, B, C, D, right? So if we are talking about alphabet, so this is sound A. But when we talk about phonetic symbols, we will not say this as A, but as A. Right? Artinya apa? Walaupun ini hurufnya A, the letter A in English is not always pronounced as A. Jadi kalau kita ngikutkan aturan alfabet kan ini bacanya jadinya Faithier, ya kan? Karena A, B, C, D, E kan? Ini kan A, ini I. Kalau kita ngikuti aturan alfabet, maka ini bacanya menjadi Faithier. Benar nggak ini Faithier? Tidak. Membacanya gimana? Father. Artinya apa? Artinya Ayah. Iya, Mem. Ya. Ayah atau bapak. Artinya bukan arti bahasa Inggris. Maksud saya artinya apa? Artinya walaupun itu alfabetnya A, it is not always pronounced as A. Seperti contoh pada kata father. Kalau kita merunut pada alfabet, maka cara membacanya adalah Faithier. Ternyata kan bukan Faithier. Artinya apa? Bunyi pada alfabet tidak bisa dijadikan acuan sebagai bunyi pada pelafalan sesungguhnya. Nah, jadi pelafalan sesungguhnya disimbolkan, dituliskan dalam bentuk phonetic transcription. Ya kan? Ya, nah jadi kalau misalnya kalian lihat di
Coba saya tambah. Contohnya, oh ya, if you access phonetic transcription, you can download. Nanti ada saya bagi link, nanti kalian download untuk mempermudah kalian belajar phonetic transcription. Kalau dulu waktu saya belajar phonetic and phonology, karena kamus elektronik itu tidak ada, kami dulu harus mengakses kamus yang manual. Misalnya mau cari father, cari huruf F, dibuka, nanti dilihat mana nih gimana cara bacanya. Tapi sekarang bahasa kamus itu udah ada yang online, makanya di laptop, di HP kalian itu downloadlah Oxford Dictionary. Nanti kan kalau pergi ke App Store gitu, itu kalian sudah bisa cari Oxford Dictionary. Kalau zaman dulu, anak bahasa Inggris itu wajib punya kamus Oxford yang harganya lumayan mahal. Kalau yang original itu sekitar berapa ratus ribu gitu. Ada Oxford Pocket juga. Tapi sekarang kalian nggak perlu lagi beli kamus yang tebal-tebal gaban itu. Kalian cukup download apps-nya. Ya. So, mana nih? Oxford. Nah, nih. Ini ya contohnya ya. Contohnya tadi kata father. Father. Oke. Kemudian, bisa ngeliat kan screen saya? Bisa, Mem. Kalian tinggal search. Nah, phonetic transcription tuh yang mana? Father. Mau show APA-nya? Nih, APA tadi apa? IPA? International Phonetic Association. Alphabet, Mem. Oke, Alphabet or Association. Jadi kalian bisa lihat. Nah, inilah yang namanya, ini yang saya blok, phonetic transcription. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada semester ini, yang seperti ini, yang di garis miring 2 gini, ya. Nanti stepnya ketika kalian diminta mencari phonetic transcription, buka aja di dictionary.com atau di Oxford, nanti semuanya download ya di HP-nya. Oxford Dictionary. Ya, terus ya, nanti saya share link bisa kalau misalnya itu. Oxford boleh, Merriam-Webster boleh. Terus tuh apa lagi tuh? Dia Cambridge boleh kayak gitu. Nah, kamus-kamusnya. Jadi anak bahasa Inggris nggak lagi pakai kamus 3.275 triliun kata, itu nggak perlu ya. Nah, jadi anak bahasa Inggris tuh kamusnya Oxford Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, Cambridge Dictionary. Nah, itu acuan kita. Nah, kita balik lagi sini. Kata father, kalau kita mengacu pada phonetic transcription-nya, maka seperti ini. Ya kan? A, fa, the. Nah, the, kalau kalian, coba kalian pronounce-kan. Father, 1, 2, 3. Father. Itu bukan FADER, father gitu ya, father. Bukan. Itu TH di sini nih membacanya bukan de, bukan de, tapi simbolnya seperti ini. Nah, simbol seperti ini nih membacanya gimana? Bacanya gini. The. Nah, nanti bukan the, tapi the. Ada udara yang coba kalian
Coba ya. Pakai Z Coba ya, Mem? Bukan. TH. Kalau kalian coba bilang D biasa. D-O. D. Itu D. kan lidah. Posisi lidah itu kan berada di Gigi. di belakang gigi dan menempel kan? De. Yes, Mem. Nah, kalau the father itu ada udara yang mengalir di kalau ini gigi ya, ini gigi, ini lidah. Kalau kita bilang de biasa itu kan nempel. De, ya kan? Tapi kalau kita bilang the itu ada enggak nempel. Jadi ada udara yang mengalir di antara lidah dan gigi. Tapi posisinya sama gini. Ya, jadi father. Ya, tapi itulah gunanya kita belajar phonetic and pronunciation. Kita bisa mengucapkan dengan tepat. Contoh lagi. Cari ya. Nah. Show IPA. Ini bisa Z, bisa the. Sama. Jadi simbol ini membacanya bukan the, tapi the. Ada udara yang mengalir. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah kebanyakan dari kita, termasuk saya juga dulu waktu belajar bahasa Inggris di SMP dan di SMA, sebenarnya guru-guru kita telah salah mengucapkan this is the book, gitu kan? The book itu buku jatuh, book gitu ya. So it's actually this is the book. Jadi the bukan the. Lain kan? The. Nah, biar guru-guru yang terdahulu yang jika telah mengajarkan membacanya salah, tidak perpanjang dosa jariahnya, maka sejak hari ini genahkan pronunciation kalian biar dosa jariahnya keputus. Jadi nggak ada lagi the book, yang adanya the book. Coba saya download. Ya, kayak gitu ya. So, ini contoh. Balik lagi ke phonetic transcription. Nah, jadi ada 44 kan semuanya phonetic transcription. Jadi dengan kata lain yang perlu saya tekankan adalah jika kalian mau membaca kata dalam bahasa Inggris dan tidak yakin cara membacanya, maka kalian harus cek phonetic transcription-nya biar tahu cara pronunciation yang benar. Jadi jangan buat tebak. Misalnya apa? Misalnya run. Oke, run mungkin kalian udah tahu gitu ya. Tapi kan secara alfabet kan R-U-N. Kalau gitu bacanya apa? Run. Gitu kan? Ya. But is it run? No, right? It's run. Artinya apa? Alfabet U ini tidak selalu bunyinya U. Karena pada kasus kata run, alfabet U sounds as A. Run. Nah, coba ini sebelahnya nih. Put. Kalau kita pakai logikanya run,
maka membaca ini menjadi pat. Iya kan? Yeah. Iya enggak? Tapi bacanya ini pat atau put? Put. Put. Ya, artinya apa? Pronunciation dalam bahasa Inggris itu tidak memiliki aturan yang fix. It's pretty random. Jadi, sebagai orang yang belajar bahasa Inggris, in order to avoid making the mistake when you pronounce the word, so you are suggested or you have to consult the dictionary and see the phonetic transcription. Tahu ya sekarang gunanya phonetic transcription ya? Yes. Yes, ma'am. Ya, biar bacanya Yes, Yes, ma'am. ma'am. ya, ini nggak baca run dan ini put karena kan sama mem kayak gitu. Tapi ini run and ini put kayak gitu. Ya, contoh lainnya mana? Ya, her. Ini kita bacanya kan ya. Kayak gini ya. Ini simbol Tapi kalau kita menggunakan logika her dalam membaca kata wet, ini maka harus menjadi wet. Tapi bacanya wet enggak? Enggak, bacanya apa? Wet. Wait. Iya, Wet. atau kita menggunakan logikanya her untuk membaca bad. Iya, ini jadinya kan bed. Kalau kita menggunakan logika sama. Atau kita menggunakan logikanya bad untuk membaca her. Jadinya kan hair. Padahal kan enggak kan? Artinya apa? Artinya alfabet tidak bisa dijadikan acuan membaca. Paham ya? Paham, ma'am. Yes, Nah, ma'am. itu tahap awalnya. Tahap selanjutnya adalah kita coba kuis dulu yuk. Balik ke screen kalian. Mana tadi tuh? Coba saya stop dulu. Balik ke screen kalian. Terus saya akan share di chat satu kata. Kemudian kalian cek di dictionary online kalian dan katakan kepada saya bagaimana cara membacanya. Oke? Nih. Are you ready? Kalau huruf kapital aja. Yeah. One, two, three. Lihat di komen, di chat. Oke, sudah lihat? Oke, sekarang kalian tebak aja dulu sebelum cek kamus. Kalian tebak bagaimana membacanya. Hanya tuh. Apa? Nah, suka hati kalian nggak? Suka hati kalian nggak nyebut Oke, stop. Nah, sekarang kalian pergi search di dictionary online kalian. Cari phonetic transcription-nya, copy dan paste di komen. 1, 2, 3. Gotta go fast. Phonetic transcription-nya ya. Kalau phonetic transcription, ciri-cirinya apa? Ada garis miring 2 di antara simbol. Muhammad Rangga salah, Marcelino salah, Felicia salah. Muhammad Rizky, tanda miringnya mana? Garis miringnya mana? Google Map. Ini ininya apa nih? Coba.
sebut dah lah, aku tak tahu gak. There go face. Udah? Yes. Ada artinya tuh, artinya teliti. Ya, ma'am. Ya. Udah? Belum, ma'am. Not yet, ma'am. Kayaknya waktu kita udah mau habis, nanti kita balik lagi ya. Oke, ma'am. Kalau Oke, Ma'am. terputus, kalau terputus. Udah? Sekalian kan di situ bisa dengar suara pengucapannya. Kalian klik dengar bagaimana cara membacanya. Oke, ma'am. This one is not clear, but I hear, ma'am, it's Thorough. thorough, like that. Isn't it right? Thorough. 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 Oke? Sudah? I can say. I can say, please. I don't need to say. Udah, ma'am. Oke, sekarang kalian mute punya kalian. Pulang nggak? Wemal udah pulang. Oke. Kalian mute. Jadi ini phonetic transcription-nya thorough atau thorough. Kita dengar bagaimana dia mengucapkan. Kalian mute ya, tenang ya. 1, 2, 3. Thorough. Oke. Jadi kalau ada dua yang berbeda, ini kan ada dua ya, bisa diucapkan seperti ini, thorough, atau diucapkan seperti ini, thorough. Dia bisa bisa tha. Ada yang bilang thorough, ada yang bilang thorough. Bedanya, one is American, one is British. But both are correct. Tapi kalau dibilang thorough, ada G di belakangnya, itu yang salah. Karena GH di semua kata dalam bahasa Inggris itu di belakang, itu tuh silent. Tidak diucapkan. Oke. Ini kan, nggak ada kan GH belakangnya, nggak ada tertutup kan? Thorough. Thorough. Bukan sarok, bukan rok kan? Karena dia juga bukan celana. Oke, jadi GH pada akhir kata itu tidak ada bunyinya. Contoh lain. Saya mau tanya, kalian kan familiar dengan kata ini ya? Nah, familiar gak? Bisa baca? Bisa. Yang saya blok itu? Simon. Coba, bagaimana? Ingat aturannya, GH di belakang itu tidak boleh diucapkan. Ini banyak sekali orang yang salah menyebutkannya. Kita lihat APA-nya gimana. Although. Coba dengar, bukan do ya, bukan do, re, mi, fa, sol, do, bukan. Though. Sama simbolnya gini kan. Though. Alto. Bukan to. Ingat, ketika mengucapkan TH itu
lidah dengan gigi itu, gigi belakang, itu enggak nempel. Itu ada air yang mengalir di antaranya. Coba dengar. Oke, be quiet. 1, 2, 3. Kok enggak? What do you say, man? Nggak jelas, ma'am. Nggak jelas, ma'am. One more time. One more time. Be quiet. Sekali lagi ya. Although. Although. Ya. Although. Ya. Jadi nggak ada lagi nanti setelah kelas fonologi kalian bilangnya oltok gitu ya. Nggak ada. Nah, what I want to tell you is, if you don't know or you are not sure how to pronounce the word, please consult your dictionary and check the phonetic transcription. Ya, ini kan bisa dibaca nih. Although. Bakalan sama jika ya kan? Sama kan? Although. Oke. Nah, itu untuk phonetic transcription. Nah, saya mau coba lagi nih, satu kali lagi. Ini kayaknya udah mau habis waktu ya. Masih 1 menit lagi. Nah, kalian siap? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apa? Udah lihat belum di chat? Saya chat. Belum, belum ada. Kok tuh Sinta correctly? Sorry. Saya Belum ada, ma'am. sebentar, saya salah. To everybody. Salah. Develop.